Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini di YouTube channel Rungu 25. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya teman-teman dan aktifkan lonceng notifikasinya agar segera mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Juga jangan lupa untuk tekan tombol like dan share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Ya, insya Allah nanti video ini akan bermanfaat bagi teman-teman, bagi saya, dan bagi kita semua. Insya Allah ya teman-teman. Oke, pada kali ini saya akan membahas bahwa orang beriman itu hebat ya teman-teman. Nah, sebelum itu, pasti kita tahu bahwa ada seseorang yang memperoleh kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan, pasti dia akan merasa senang ya teman-teman. Dan juga sebaliknya, orang yang mendapatkan ujian, kemudian nanti ada keburukan, kemudian nanti ada beberapa masalah, pasti dia akan merasakan kesedihan. Nah, begitulah yang terjadi di dalam hidup ini secara umum ya teman-teman. Nah, begitulah kehidupan teman-teman. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan, kesenangan, dan kesuksesan. Kemudian apabila di lain waktu juga Allah memberikan kepada kita yaitu suatu kesusahan, kesedihan, juga ujian yang begitu banyak serta musibah yang besar kepada kita teman-teman. Nah, dengan hal itu bagaimana kita bisa menjadi tenang ya teman-teman? Oke, Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya teman-teman dalam Quran surat Rod ayat 28 yang berbunyi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, yang artinya itu teman-teman hanya dengan mengingat Allah ya teman-teman, zikrullah tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, orang beriman itu hebat teman-teman. Bahkan saat susah ataupun senang dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu, maka hati kita pun akan menjadi tentram dan tenang. Nah, apabila seseorang itu di sini orang yang beriman ya teman-teman dilanda musibah, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia diberikan kesenangan ataupun kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya orang beriman ya teman-teman, bisa menempatkan setiap takdir yang Allah berikan itu sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara syukur dan sabar ya teman-teman. Nah, apabila nanti permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hajatnya dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan, maka dia akan bersabar ya teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa pahala sabar itu lebih besar daripada syukur ya teman-teman. Allah lebih ingin kepada kita lebih memanjatkan doa dan sering memanjatkan doa kepadanya apabila nanti doa kita itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga. Tapi percayalah teman-teman, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah dan menjawab doa-doa kita pada waktu yang sangat tepat, teman-teman. Bercerita tentang syukur dan sabar, teman-teman, bahwa ada seseorang nanti suatu saat dia dilanda musibah, teman-teman. Contohnya misalnya rumahnya kebakaran. Nah, dalam rumah itu sebenarnya dia sudah mempunyai toko ataupun usaha yang cukup besar, teman-teman, yang selama ini dan sudah lama sekali dia buat ya teman-teman. Tetapi apabila nanti dia ditanya, Assalamualaikum misalnya, bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, dia menjawab, Alhamdulillah, bagaimana dengan Anda? Nah, dengan dalam keadaan yang seperti itu, dia masih menjawab Alhamdulillah teman-teman, dan dia masih bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, kita tanya kembali misalnya teman, bagaimana keadaan? Kita sudah mengetahui bahwa dia terkena musibah ya teman-teman, kebakaran ataupun hal yang lain sebagainya. Dia menjawab bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita adalah sebuah titipan ya teman-teman. Hanya titipan yang akan apabila nanti dia ingin mengambilnya kembali, maka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah miliknya, gitu ya teman-teman. Nah, betapa bersyukurnya dan sabarnya seseorang yang telah diberikan musibah tadi ya teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, harta, pangkat, jabatan, dan segala yang ada di dunia ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai dan bijak dalam menggunakan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, teman-teman. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan hal tersebut, apalagi nanti kita gunakan untuk memaksiati dan melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah teman-teman, jangan sampai kita lakukan hal yang seperti itu. Nah, hebatnya tadi teman-teman, orang yang kena musibah itu malah menjadikan dan memberikan suatu motivasi kepada kita ya teman-teman, bahwa segalanya itu hanya milik
Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah titipan. Nah, kita juga bisa menjadikan segala musibah yang terjadi dalam hidup ini yaitu sebagai pelajaran dan ibrah dalam kehidupannya teman-teman, sebagai suatu pengalaman kemudian nanti akan menjadikan suatu hal yang sangat berguna untuk di kemudian hari bagi kita ya teman-teman, agar kita bisa menceritakan ataupun mengajarkannya dan mengamalkannya kepada orang lain ya teman-teman. Jadi teman-teman, orang yang hebat itu bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena koneksinya yang banyak dan luas dengan orang lainnya teman-teman. Tetapi orang yang hebat itu yaitu orang yang beriman, yang selalu bersandar dan menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan sebagai tempat bergantung ya teman-teman. Memang kita ketahui bahwa suatu hidup adalah suatu tempat ujian, tempat cobaan ya teman-teman. Bagaimana kita bisa hidup apabila nanti di dalam hidup ini tidak ada ujian dan cobaan. Nah, ujian dan cobaan itu juga sudah ditentukan kadar dan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita ya teman-teman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ya teman-teman. Hina di mata manusia itu bisa kita hapus sewaktu-waktu teman-teman. Bisa kita gunakan ataupun kita hapus dengan cara meminta maaf kepada manusia tersebut. Tetapi apalah daya teman-teman, apabila kita misalnya dicap hina oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai itu terjadi pada kita. Dan apabila itu sudah terjadi pada kita, marilah kita hapus dengan cara taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput ya teman-teman. Karena kita tidak tahu bahwa kapan ajal itu akan menghampiri diri kita ini teman-teman. Oleh karena itu tidak ada jalan yang lain lagi teman-teman. Mulai saat ini dan detik ini mari kita bertaat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita berada dalam keadaan yang sangat baik ya teman-teman apabila nanti ajal menjemput kita dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa gimana hidup kita teman-teman. Apabila kita merasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan hal itu dengan baik teman-teman, maka kita merasa kita mempunyai kekuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita teman-teman. Dimanapun kita berada, bahwa hati kita menjadi tenang teman-teman dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian video kita pada kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk di-share ya teman-teman karena insya Allah video ini akan bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah video ini akan menjadi amal jariah bagi kita teman-teman apabila nanti teman-teman yang lainnya menggunakan video ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.